Nah, setelah di video sebelumnya kita mendapatkan sebuah ramalan dari Agustus bahwa rekan Michael yang bernama Raziel diramalkan takdirnya akan berkonflik dengan sosok Linji tak lama lagi. Nah, sampai sini plot kemudian berpindah langsung ke sosok Raziel itu sendiri yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Michael merupakan salah satu dari 10 founder Firesword. Dan ternyata Raziel juga merupakan sosok yang ada di balik project Clay Idol yang ada di Truth Society. Kalau kalian ingat, yang ini akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Kemudian Shin pun menunjukkan sosok Raziel ini yang berada di Truth Society. Tapi sebelum lanjut, akan aku jelaskan sedikit tentang profil dari Raziel ini ya. Nah, jadi Raziel merupakan makhluk tingkat supreme yang punya beberapa julukan. Tapi yang paling terkenal adalah julukan Leader of Scholar alias pemimpin para scholar. Karena rupanya Raziel ini adalah idola bagi semua scholar. Berkat berbagai macam pengetahuan dan terobosan yang sudah dia temukan atau sudah dia kemukakan untuk ilmu pengetahuan. Nah, Jerome mengatakan bahwa Raziel adalah penemu semua pengetahuan yang diketahui oleh Truth Society. Dari teori dasar sampai berbagai macam prinsip yang mendasari banyak bidang keilmuan. Raziel merupakan makhluk yang menciptakan desain struktur kota Nuujin yang membuat Nuujin menjadi kota buatan yang sangat canggih. Dan nama asli dari Raziel ini adalah Grandem Ymir. Jadi sepertinya Grandem Ymir ini cukup terkenal di kalangan para scholar. Meskipun sepertinya bukan bagian langsung dari Truth Society, tapi memang dianggap sebagai bapak pengetahuan. Gitu kali ya. Nah, berdasarkan penjelasan dari Jerome mengetahui bahwa Truth Society sudah lama disusupi oleh bawahan Firesword, bahkan sebelum dia menjadi mata-mata di Truth Society. Dan Firesword sendiri juga sudah menanam berbagai macam sistem untuk memanipulasi apa-apa saja yang dilakukan oleh Truth Society. Contohnya adalah berlangsungnya Project Clay Idol yang bertujuan untuk menciptakan sebuah homunculus yang kita tahu menjadi tempat lahirnya si Mu'en. Nah, rupanya Raziel inilah sosok sebenarnya yang ada di balik project tersebut. Jadi bisa dibilang project ini adalah project milik Raziel tapi dengan memanfaatkan sumber daya milik Truth Society. Jadi Truth Society ini hanya dimanfaatkan saja oleh Raziel dari balik layar untuk merealisasikan impiannya membuat sebuah homunculus. Nah, di sini Shin memperlihatkan sosok Raziel yang sepertinya berada di Truth Society dan terlihat juga ada si Jerome. Di mana Jerome ini sedang melaporkan ke Raziel tentang Prima yang kabur ke toko buku Linji untuk meminta bantuan. Jadi sepertinya Jerome ini ada di bawah kepemimpinan Raziel di Firesword ya. Kemudian setelah menerima laporan ini, Raziel pun memutuskan untuk memantau toko Linji menggunakan sebuah cermin monitoring yang ada di depannya. Di mana Raziel kemudian menggerakkan tangannya seperti melakukan sebuah gestur, lalu di cermin tersebut tiba-tiba menunjukkan pemandangan toko Linji dari luar. Jadi cermin ini berfungsi untuk memonitor sebuah wilayah yang mungkin menggunakan jaringan aether milik Truth Society. Nah, namun Raziel yang awalnya ingin memantau toko Linji tiba-tiba menjadi terkejut ketika dia melihat di sebelah toko Linji ada sebuah book cafe dan di dalam book cafe tersebut ada sesosok wanita yaitu si Mu'en yang langsung membuat Raziel merasa sangat familiar dengan sosok Mu'en ini. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, Raziel ini adalah sosok di balik Project Clay Idol, sehingga dia bisa langsung merasakan bahwa Mu'en ini adalah homunculus dari project tersebut yang mempunyai nomor seri S277 yang diketahui menghilang ketika ledakan di mesin loop tempo hari. Nah, di sini akhirnya terungkap bahwa Jerome lah orang yang memang meledakkan mesin loop tempo hari dengan cara mengendalikan seorang petugas. Lalu di sini juga dijelaskan tujuan Jerome meledakkan mesin loop adalah untuk mencuri 2 spesimen homunculus yang terbaik dari Project Clay Idol tersebut untuk diberikan kepada Raziel. Nah, namun setelah Truth Society menginvestigasi ledakan tersebut, rupanya ditemukan 3 sosok homunculus yang menghilang. Padahal hanya 2 saja yang dicolong sama si Jerome. Sehingga pada saat itu, Jerome berasumsi sepertinya satu homunculus yang menghilang ini kebetulan aja berada sangat dekat dengan sumber ledakan. Sehingga menjadi hancur lebur tak tersisa. Nah, tidak disangka-sangka, rupanya homunculus ini telah kabur dan menjadi asisten dari sosok pemilik toko buku. Nah, Jerome yang sudah membantu Raziel dalam proyek ini juga mengetahui bahwa Raziel sama sekali tidak puas dengan kualitas 2 homunculus yang sudah dicuri sebelumnya. Dan jika melihat dari ekspresi Raziel yang saat itu sangat tertarik dengan sosok Mu'en ini, sepertinya Raziel ingin mendapatkan kembali si Mu'en bagaimanapun caranya.
Sehingga hal ini juga membuat Jerome sangat senang karena Raziel sepertinya akan turun tangan secara langsung untuk berurusan dengan pemilik toko buku demi mendapatkan si Muen. Dan hal ini bisa membuat kesalahan Jerome yang tidak mampu membunuh Prima sebelumnya bisa terlupakan. Dan bahkan mungkin Jerome akan sangat berjasa karena sudah menemukan homunculus yang menghilang. Dan berkat hal ini, bisa jadi nantinya Jerome akan dipromosikan menjadi kepala divisi obat, menggantikan si Margaret. Karena berdasarkan penjelasan Jerome tadi, Truth Society ini sudah disusupi atau bahkan sudah dikendalikan oleh Firesword, sehingga Jerome sangat berkemungkinan menjadi kepala divisi obat di situ, menggantikan si Margaret. Nah, ngomong-ngomong tentang Margaret, di sini kemudian terungkap bahwa Margaret rupanya sudah ditangkap oleh si Jerome demi dijadikan sebagai bahan penelitian untuk proyek Clay Idol, di mana proyek ini memerlukan manusia-manusia yang akan diambil data-data dari otaknya yang nantinya akan diteliti untuk memberikan kesadaran kepada para homunculus. Nah, Raziel saat itu mengatakan bahwa dia butuh beberapa scholar yang cukup cerdas untuk penelitian tersebut, sehingga Jerome pun memberikan list beberapa nama scholar dari Truth Society, termasuk salah satunya adalah nama si Margaret, karena Jerome ini memang sangat membenci Margaret dan akhirnya Margaret pun berakhir menjadi korban penelitian. Yang di sini kemudian dijelaskan bahwa kondisi Margaret ini memang masih hidup tapi sudah tidak bisa berbuat apapun, di mana di tubuhnya ini sudah dipasang banyak tabung-tabung dan di kepalanya pun ada banyak kabel untuk intinya diambil datanya demi penelitian homunculus. Sehingga dengan ketiadaan Margaret ini kemungkinannya akan sangat besar untuk Jerome menggantikan Margaret sebagai kepala divisi obat nantinya. Nah, selain itu Andrew pun juga sudah dikendalikan oleh si Jerome menurut Jerome sendiri, dan saat itu Jerome sudah menyuruh Andrew untuk pergi ke toko Linji, sehingga Jerome pun mengasumsikan bahwa nasib Andrew nantinya akan habis di tangan Linji, yang membuat posisi wakil ketua Truth Society akan kosong dan bisa Jerome ambil alih nantinya. Lalu setelah jabatan wakil ketua, bahkan Jerome pun juga bisa sangat berkemungkinan untuk menjadi ketua Truth Society itu sendiri, karena sosok Maria, bibinya si Hood ya, ketua Truth Society yang sekarang, itu sudah lama meninggalkan Truth Society untuk pergi ke Lower District untuk meneliti sebuah reruntuhan atau relik peninggalan era kuno demi bisa naik ke tingkat Supreme katanya. Dan menurut laporan dari Intel selama ini, diperkirakan Maria tidak akan pernah kembali lagi ke Truth Society, sehingga tentu saja Jerome akan bisa mengambil alih posisi ketua. Dan akhirnya Jerome akan cukup berharga untuk bisa dipelihara oleh Firesword dan dijadikan sebagai makhluk tingkat Supreme. Nah, itulah bayangan atau rencana Jerome ke depannya bersama dengan Firesword. Nah, kemudian kita kembali ke sudut pandang si Raziel. Nah, tapi sebelum itu akan aku jelaskan dulu sebuah artefak kacamata milik Raziel yang bernama Witnesser. Dan artefak ini akan menjadi sesuatu yang penting setelah ini. Nah, artefak yang bernama Witnesser ini pada dasarnya menggunakan sihir identifikasi dan sihir forensik yang biasanya dipakai oleh para scholar. Kemudian Raziel mengkombinasikan dengan berbagai macam teknologi dan konsep ilmu yang dia kuasai sehingga menciptakan sebuah kacamata yang bisa menunjukkan gambar masa lalu. Namun yang perlu dicatat adalah artefak ini hanya mampu menunjukkan gambar ilusi masa lalu. Jadi bukan memodifikasi waktu ya. Jadi tidak mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan modifikasi ruang waktu. Ini cukup penting untuk dipahami terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke Raziel yang memantau toko Linji menggunakan cermin monitoring tadi dan kemudian terkejut dengan keberadaan Muen di book cafe sebelah, di mana dia asumsikan sosok Muen ini adalah homunculus yang telah kabur dari proyeknya. Nah, namun awalnya Raziel ini masih belum 100% yakin, sehingga Raziel pun menekan dan memutar-mutar tombol kecil yang terletak di artefak kacamatanya sampai sekelibat muncul sebuah pola berwarna emas di lensa kacamata tersebut sebelum kemudian pola ini kembali menghilang. Nah, ini menjadi tanda bahwa kacamata tersebut sedang aktif dan digunakan oleh Raziel untuk melihat ke masa lalu, di mana saat ini dari kacamata tersebut Raziel mampu melihat sosok Muen yang perlahan kembali ke kondisi masa lalunya yang kondisinya masih diperban tak lama setelah diselamatkan oleh Linji. Kemudian Raziel terus memutar kenop di kacamatanya
kacamatanya sampai menunjukkan scene di mana Muen masih belum diperban dan terlihatlah di situ barcode yang ada di leher si Muen. Nah, dengan barcode inilah Raziel setelah itu menyuruh Jerome untuk men-scan dan mengumpulkan semua informasi tentang homunculus nomor S277 ini, alias si Muen ini dari data-data Truth Society yang memang sudah dihack oleh si Jerome. Nah, sambil Jerome mengumpulkan data tentang Muen, Raziel kembali fokus untuk memantau toko Linji dengan masih menggunakan artefak kacamatanya tersebut. Nah, namun di sini ketika Raziel mencoba memantau bagian dalam dari toko tersebut dan berniat untuk memantau si Linji secara langsung, tiba-tiba Raziel merasakan rasa merinding dan perasaan berbahaya yang tidak dia ketahui alasannya apa. Namun alih-alih berhenti, Raziel justru semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di toko tersebut. Sehingga Raziel memutuskan untuk terus memantau, yang bedanya kali ini dia lebih berhati-hati dan memutuskan untuk memantau tokonya saja. Jadi bukan sosok Linjinya secara langsung, melainkan bangunan tokonya dari luar. Karena dikatakan di dunia mistis itu juga ada sebuah kebijakan lah ya, bahwa di kalangan makhluk tingkat supreme khususnya, jangan sampai menyinggung satu sama lain, termasuk memata-matai secara rahasia itu merupakan sebuah aksi yang sangat dibenci. Dan jika pihak tersebut mengetahui kalau dia dimata-matai, maka hal ini bisa dianggap sebagai tanda permusuhan. Sehingga Raziel memutuskan untuk memantau tokonya saja, alih-alih memantau si Linji secara langsung. Nah, dengan masih menggunakan kacamatanya, Raziel melihat toko Linji yang semakin kembali ke masa lalu. Meskipun dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan di bangunan toko Linji ini, hanya perubahan kecil saja seperti lampu yang diganti misalnya, sampai Raziel pun melihat kejadian Dark Elf yang dimakan sama si kucing. Dimana kejadian ini membuat Raziel sontak merasa miris dengan kematian Gabriel. Karena setelah Gabriel mati, dewa palsu yang sebelumnya dibesarkan oleh Gabriel ini sekarang malah menjadi peliharaan milik makhluk lain, atau maksudnya si kucing ya, yang memang berasal dari kematian dewa palsunya Church of the Doom. Nah, Raziel pun terus merewind toko Linji dan melihat berbagai macam pihak yang berhubungan dengan toko tersebut, dari Secret Tower, Jisixu sampai bahkan Charlie Chapman. Sehingga Raziel menyimpulkan bahwa sepertinya Linji ini memang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dan dugaan Raziel saat itu adalah apakah Linji ingin menghalangi Fire Sword untuk mencari tahu tentang Dream Realm. Jadi punya dugaan yang sama dengan Michael. Nah, namun apapun tujuan dan motif dari rencana Linji ini, dikatakan Raziel masih ingin mengambil kembali si Muen dari Linji. Karena Muen adalah sosok homunculus yang mampu menciptakan kesadaran dan emosinya sendiri seperti seorang manusia, yang mana hal ini merupakan tujuan Raziel menciptakan Project Clay Idol. Dan di sini akhirnya diungkapkan bahwa motivasi Raziel untuk membuat Project Clay Idol ini adalah terinspirasi dari buku milik Michael, di mana di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa God menciptakan Adam dari tanah, sehingga Raziel juga berkeinginan untuk menjadi God itu sendiri yang mampu membuat kreasinya sendiri, yaitu para homunculus. Maka dengan cara apapun Raziel merasa harus mengambil kembali sosok si Muen yang sudah semakin sempurna dengan terdevelopnya kesadaran dan emosi dari si Muen ini. Nah, Raziel kemudian terus merewind toko Linji, menunjukkan scene yang semakin jauh ke masa lalu, sampai di suatu malam di mana hujan lebat disertai petir yang menyambar. Di situ Raziel melihat bayangan berbentuk manusia yang terlihat di jendela toko Linji. Nah, namun anehnya tidak ada satu orang pun di luar toko atau di dalam toko tersebut yang bisa memantulkan bayangan di jendela tersebut. Bahkan kondisi toko Linji di titik ini masih kosong. Belum ada terlihat rak dan buku-bukunya. Belum ada si Linji juga, dan hanya terlihat siluet bayangan manusia di jendela tadi. Sampai singkat cerita, Raziel kemudian mendengar suara dari pemilik toko buku yang mengatakan, "Oh, kamu di sini," katanya. Nah, seketika suara ini membuat Raziel sangat terkejut, sehingga membuat Raziel sontak berdiri dan mundur saking kagetnya, sampai menghancurkan kursi yang dia duduki saat itu, sehingga menimbulkan suara yang cukup keras akibat kekuatan fisik yang dia miliki ini seketika menghancurkan kursi tersebut. Raziel terlihat sangat ketakutan, nafasnya pun tidak beraturan, sembari terus menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Ini tidak mungkin bisa terjadi," katanya.
karena dia merasakan seolah dia berada langsung di dekat toko Linji dan sapaan tadi seperti ditunjukkan untuk dirinya. Padahal hal itu sangatlah mustahil ya, karena gambar pemandangan toko Linji ini hanyalah sebuah gambar masa lalu yang dimunculkan menggunakan artefak kacamatanya dan tentunya tidak bisa dipakai untuk berinteraksi. Seperti halnya kita melihat sebuah video gitu ya, kita tidak akan bisa berinteraksi dengan orang yang ada di video tersebut karena hanya ilusi masa lalu. Nah, tapi anehnya Raziel mendengar suara Linji yang seakan bisa menyapa dan berkomunikasi dengan dia. Dan di sini Raziel masih mencoba mencari di mana lokasi pemilik toko buku atau si Linji, yang saat itu dia hanya mendengar suaranya namun tidak ada sosoknya sama sekali di dalam atau di luar toko tersebut. Hanya nampak pantulan bayangan di jendela. Sampai akhirnya ketika Raziel kembali menatap ke pantulan bayangan yang ada di jendela tersebut, tiba-tiba terdengar lagi suara pemilik toko buku yang mengatakan, "Apa kamu mencariku? Kamu di mana?" katanya. Dan lagi-lagi suara ini terasa sangat dekat seperti di samping telinga Raziel. Sehingga sampai sini Raziel menduga apakah bayangan hitam tersebutlah yang berbicara kepada dia. Dan semakin membuat Raziel merinding ketakutan sambil tetap melihat ke arah bayangan tersebut seakan masih tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Sampai puncaknya Raziel melihat bayangan ini tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, scene atau pemandangan masa lalu yang dilihat oleh Raziel ini hanyalah hasil proyeksi dari artefak kacamatanya. Maka harusnya scene ini hanyalah sebuah ilusi dan bukan sebuah kenyataan. Sehingga hal aneh tersebut membuat Raziel menjadi takut karena Raziel sendiri juga tidak bisa memikirkan bagaimana hal ini bisa terjadi, bahkan dari berbagai macam sudut pandang dan keilmuan yang dia pahami. Nah, di tengah rasa takut yang dia rasakan, menariknya Raziel masih terus mencoba menganalisa kejadian tersebut. Dan singkat cerita dia pun berhasil menarik sebuah kesimpulan yang cukup masuk akal. Nah, jadi karena scene masa lalu tersebut hanyalah sebuah ilusi dan bukan kenyataan yang bisa diubah-ubah, maka satu-satunya kemungkinan untuk hal tersebut bisa terjadi adalah bukan scene masa lalu tersebut yang menjadi nyata, melainkan kesadaran Raziel lah yang telah dimanipulasi oleh pemilik toko buku. Sehingga Raziel melihat sesuatu yang aneh-aneh di scene masa lalu tersebut, meskipun scene ini sebenarnya normal. Jadi persepsi Raziel yang telah diotak-atik oleh Linji menurut analisa dari Raziel. Maka dengan kesimpulan ini, Raziel pun menjadi jauh lebih tenang. Karena meskipun Linji ini memang sosok yang berbahaya dan mengerikan, tapi tidak sampai yang semengerikan itu seperti yang sebelumnya dia rasakan dan dia duga. Nah, Raziel mengatakan bahwa memang trik yang dipakai Linji tersebut merupakan sesuatu yang sangat jenius, yang bisa digunakan untuk menakut-nakuti musuh. Nah, tapi sayangnya Linji berhadapan dengan Raziel, yang merupakan scholar rank supreme paling cerdas dan bisa menganalisa trik manipulasi pikiran seperti itu, kata si Raziel. Nah, dengan ini pun Raziel menjadi jauh lebih tenang dan memutuskan untuk mematikan artefak kacamatanya, karena saat itu dia sudah melihat masa lalu sampai 2,5 tahun yang lalu, di mana bahkan toko Linji masih belum terisi rak-rak buku, sehingga kalau diteruskan pun tidak akan ada gunanya menurut si Raziel. Alhasil, Raziel mengembalikan scene ke waktu asli, kembali memantau toko Linji dari cermin monitoring secara real time atau waktu saat itu. Nah, bagian yang menarik adalah tak lama setelah itu Raziel tiba-tiba tertawa. Kemudian meremehkan trik dari Linji tadi dengan mengatakan bahwa meskipun dia sempat termakan jebakan manipulasi pikiran dari Linji, tapi itu tidak akan membuat Raziel takut sama sekali. Meskipun Linji mampu melihat atau bahkan menemukan lokasi Raziel, namun sebaliknya juga Raziel juga mampu menemukan Linji, yaitu ada di pikirannya, kata Raziel sambil masih tertawa terbahak-bahak. Nah, kejadian yang paling aneh adalah setelah itu, setelah Raziel mengatakan bahwa dia juga bisa mengetahui di mana Linji, tiba-tiba Raziel membolongkan kepalanya sendiri dan mengeluarkan brainnya sendiri, alias uteknya sendiri diambil sama dia, sehingga membuat kepala Raziel ini menjadi bolong. Nah, setelah itu Raziel yang memegang otaknya sendiri kemudian mengatakan, "Nah, lu di sini kan?" Gitu. Aneh kan? Jadi karena pikiran atau otaknya ini diduga sudah dikontaminasi oleh Linji, Raziel pun mencabut uteknya sendiri. Cukup mengerikan juga ya. Nah, kemudian scene menunjukkan kejadian Raziel ini dari sudut pandang si Jerome,
yang saat itu sedang mengumpulkan data-data milik Mu'en sesuai perintah dari Raziel. Nah, di tengah Jerome mengoperasikan komputernya, dia mendengar suara yang cukup keras dari lokasi Raziel. Tepatnya ketika Raziel tadi mundur ketakutan sampai menghancurkan kursi yang ia duduki. Nah, suara yang cukup keras ini terdengar oleh Jerome yang ada di ruangan sebelah. Sehingga Jerome pun menjadi panik dan sempat merinding karena Jerome tadi juga melihat Raziel sedang memantau toko linji. Sehingga Jerome sempat berpikir apakah kekacauan ini diakibatkan oleh konflik antara Raziel dan pemilik toko buku. Sehingga Jerome sempat takut, namun akhirnya memilih untuk tetap mengecek apa yang terjadi kepada Raziel. Nah, ketika dicek oleh Jerome, sama seperti tadi, Jerome menemukan Raziel yang sedang bergerak mundur ketakutan. Tubuhnya merinding semua sambil menatap ke arah cermin monitoring yang sedang memperlihatkan bangunan toko buku linji. Nah, melihat Raziel yang bertingkah aneh, Jerome pun berusaha menyadarkan Raziel dengan memanggil namanya dan bertanya apakah Lord Raziel ini baik-baik saja. Namun Raziel tidak menjawab Jerome sama sekali, seperti memang dia tidak bisa mendengar si Jerome. Justru Jerome melihat tubuh Raziel semakin bergetar ketakutan. Nah, ketika Jerome kebingungan dengan apa yang bisa membuat makhluk supreme ini ketakutan, tak lama kemudian kelakuan Raziel menjadi semakin aneh, di mana gerakan tubuh Raziel ini semakin kaku, seperti ingin melakukan sesuatu namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya secara bebas. Dibarengi dengan Raziel yang mengucapkan kata-kata aneh yang tidak bisa Jerome pahami saat itu. Nah, Jerome pun perlahan mundur untuk menjaga jarak sambil masih tetap berusaha memanggil nama Raziel untuk segera sadar. Nah, namun yang aneh, kata-kata Jerome yang awalnya memanggil Raziel dengan panggilan Lord Raziel dengan sangat hormat, tiba-tiba berubah memanggil dengan panggilan Raziel saja. Dan bahkan setelah itu, Jerome menyuruh Raziel untuk sadar dengan kata-kata yang tidak sopan, seakan memerintah seorang bawahan. Sehingga di sini Jerome pun menyadari bahwa dia telah berubah menjadi tidak sopan kepada Raziel. Namun Jerome sendiri tidak tahu alasannya kenapa dia seperti itu, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, barulah di sini Jerome menyadari sepertinya dia juga ikut hilang kendali setelah melihat toko linji dari cermin monitoring sebelumnya, sama seperti Raziel yang juga melihat toko linji tersebut, sehingga mereka berdua sama-sama semakin kehilangan kesadaran. Nah, kemudian kembali ke Raziel tadi. Di sini Raziel tiba-tiba mengeluarkan uteknya sendiri di depan Jerome secara langsung. Dan setelah itu si Raziel ini langsung berubah dari yang awalnya seperti orang kesurupan. Seketika Raziel menjadi tenang dan menghela nafas panjang. Raziel kemudian menghampiri Jerome yang memang terlihat sangat ketakutan di sini. Kemudian menepuk pundak Jerome dan mengatakan semuanya sudah terkendali. Jadi Jerome gak perlu takut lagi dan bisa melanjutkan tugasnya untuk mengumpulkan data-data si Mu'en, kata si Raziel. Nah, namun Jerome di sini yang melihat kepala Raziel yang dibolongi sendiri justru menjadi semakin merinding. Kemudian di bolongan kepala Raziel tersebut, Jerome melihat sebuah mata yang menatap ke arahnya. Sehingga sampai sini Jerome yang awalnya setengah hilang kendali menjadi benar-benar berteriak tidak karuan. Meskipun beberapa kali Raziel mengatakan kepada Jerome untuk tenang dan melanjutkan tugasnya tadi, namun Jerome semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Raziel pun menjadi kesal dengan kebisingan Jerome tersebut dan akhirnya mencengklek leher si Jerome sehingga Jerome pun tewas seketika. Nah, Raziel kemudian pergi ke komputer untuk mengumpulkan data-data milik Mu'en yang belum selesai Jerome kerjakan tadi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena berusaha untuk melemaskan lehernya yang sempat kaku tadi, dan berkata bahwa pemilik toko buku ternyata memang mengotak-atik kesadarannya tersebut, dan sekarang ketika uteknya sudah dicopot, dia menjadi lega, kata si Raziel. Nah, setelah melihat data si Mu'en, Raziel menyadari bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan Mu'en tempo hari ternyata bukan bahan yang terbaik, sehingga Raziel pun berniat untuk memberikan Mu'en sebuah Philosopher's Stone dengan kualitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas si Mu'en, katanya. Jadi sampai sini buat yang mungkin masih bingung dengan apa yang terjadi, karena gue sendiri yang ngerangkum juga bingung bagaimana menjelaskannya dengan mudah. Di sini akan gue rangkum lagi dengan lebih singkat. Intinya, ketika Raziel memantau toko linji menggunakan artefak kacamata witnessernya, di satu titik pikiran Raziel ini telah dipengaruhi sesuatu. Yang di sini Raziel menduga dia telah dipengaruhi oleh si Linji, sehingga persepsi Raziel ketika melihat masa lalu toko linji itu menjadi aneh-aneh, di mana dia bisa mendengar suara Linji dan melihat sosok bayangan menunjuk ke arah Raziel, yang padahal harusnya hal ini tidak memungkinkan karena sebuah ilusi masa lalu tentunya tidak bisa berkomunikasi dengan Raziel. Nah,
Alhasil hal ini sempat membuat Raziel sangat ketakutan sampai mundur sendiri tadi ya. Dan namun setelah Raziel menganalisa dan mendapatkan sebuah jawaban bahwa sepertinya pikiran atau otaknya lah yang sudah termanipulasi, di sini Raziel tidak lagi merinding dan tidak lagi takut karena dia sudah tahu kalau hal itu hanyalah trik pikiran saja, bukan sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Nah, alhasil karena pikiran atau otaknya ini diduga sudah dimanipulasi oleh Linji, Raziel pun mencabut uteknya sendiri untuk terbebas dari manipulasi pikiran tersebut. Sehingga setelah itu pikiran Raziel menjadi sadar dan tenang, tidak lagi bertingkah aneh seperti yang ada di pandangan Jerome tadi. Sedangkan si Jerome yang juga ikut melihat toko Linji di situ sempat juga menjadi setengah hilang kendali karena sepertinya pikiran Jerome juga ikut terkontaminasi sehingga Jerome pun teriak-teriak tantrum ya, semakin menjadi-jadi. Nah, Raziel yang terganggu dengan kebisingan dari Jerome ini yang tidak bisa dia tenangkan sama sekali, akhirnya mencengklek leher Jerome dan membuat Jerome tewas seketika. Nah, itu kejadian secara singkat ya, semoga bisa kalian pahami dengan mudah. Nah, lalu bagaimana nasib Muen setelah diincar oleh Raziel ini? Kita akan lanjut ke video selanjutnya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Hari ini ada traktiran dari Potik. Apalagi Min, semangat, siap. Kemudian ada dari Fir. Makasih ya bang udah menghibur kami. Oke, sama-sama. Nah, lalu ada dari Raziel. Anjay, Raziel. Semangat uploadnya bang. Saya sangat suka sekali pembawaan ceritanya. Sehat terus bang. Terima kasih atas doanya. Lalu ada dari Mario. Semangat bang. Oke siap, terima kasih Mario. Kemudian ada dari Heavenly Doctor. Semangat bang, up terus, asik didengerin pas lagi jaga malam di rumah sakit. Kira semana nih ada Heavenly Doctor praktek anjir. Nah, yang terakhir ada dari Budis. Lanjutkan novelnya dan kasih tahu chapter berapa. Nah, di video ini sekitar chapter 246 sampai 249. Oke, itu dia traktiran minggu ini. Terima kasih yang sudah traktir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.